Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reza Akbar Kartadiwangsa dari Teknik Geofisika ITS NRP akhir 074. Pada hari ini, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan dan membuatkan program pendekatan WLS yang kemarin telah saya buat terhadap WLS dalam pemodelan data yang saya inputkan kemarin, yaitu suhu versus waktu. Perbandingan model linear, regresi linear dalam analisis data yang saya cantumkan kemarin, suhu dan waktu, itu untuk bertujuan menguji efektivitas berbagai pendekatan regresi linear dalam model hubungan waktu dan perubahan suhu. Mengapa sih analisis regresif ini penting dalam data kemarin atau data suhu dan waktu? Mengingat perubahan suhu itu seringkali mengikuti pola yang dapat diprediksi. Metode tradisional OLS atau Ordinary Least Squares itu memiliki keterbatasan pada data dengan variabilitas yang tinggi, dan Weak Least Squares atau WLS itu adalah alternatif yang dapat memperhitungkan varian data. Yang terakhir adalah pemilihan model itu harus tepat karena sangat krusial untuk memprediksi atau mendapatkan hasil yang akurat. Saya ingin menjelaskan beberapa intinya saja bahwa kalau OLS itu adalah pendekatan standar tanpa pembobotan di setiap datanya. Jika WLS itu pembobotan berdasarkan varian datanya, setiap datanya dia dibobotkan, dan tadi yang WLS varian, dan yang terakhir adalah WLS konstan, yaitu pembobotan dengan nilai yang konstan. Bobotnya setiap data adalah konstan, sama. Nggak sama, maksudnya variability-nya sama. Setelah itu saya langsung saja ingin menampilkan bagaimana memprogramkan data kemarin pada WLS program saya. Dengan menggunakan Python dan beberapa library. Langsung saja, yang pertama kita seperti biasa langsung mengimport library. Sebelumnya kita kasih judul dulu ya. Model regresi linear. Model regresi WLS. Nah, setelah itu kita import library-nya. Nah, gunanya adalah apa sih pada setiap library ini? Yang pertama, NumPy. Seperti biasa, NumPy digunakan untuk operasi array dan memperhitungkan matematikanya. Selanjutnya adalah import matplotlib, pyplot, ASPLT ini untuk membuat visualisasi grafiknya pada nanti akhir hasilnya. Yang ketiga, scalar linear model untuk menyediakan implementasi linear regression untuk OLS, dan skipsystat adalah untuk pengujian statistik termasuk uji normalitas residual pada WLS-nya. Setelah itu kita siapkan datanya yang akan dimasukkan ke WLS.
Ini datanya waktu dan suhu. Setelah itu saya jelaskan sedikit aja ya. Di sini ada 10 data observasi yang menunjukkan hubungan antara suhu dan waktu. Suhu dalam bentuk Celcius, waktu dalam bentuk detik. Data ini nanti akan diorganisir sama sinambi. Setelah itu di reshape min 1,1 untuk mengubah array satu dimensi menjadi 2 dimensi yang diperlukan skip learning. Selanjutnya tujuan analisis menggunakan data ini adalah kita untuk mengetahui hubungan antara waktu dan suhunya. Selanjutnya adalah resepnya belum saya tulis di sini. Selanjutnya adalah model OLS ya. Saya akan jelaskan. OLS ini adalah metode regresi standar yang meminimalkan jumlah kuadrat residual pada hasil. Model OLS ini mengasumsikan bahwa variansi error itu konstan atau biasa disebut homoskedastisitas. Hasilnya menunjukkan bahwa slope kemiringan di 0,044167, suhu meningkat sekitar 0,044 Celcius per detiknya. Interceptionnya konstantanya 29,638199, estimasi suhu pada waktu 0 detik, dan R-squares-nya di 0,990297, sekitar 99%. Variasi suhu dijelaskan oleh modelnya. Selanjutnya kita implementasikan di OLS. Nah, selanjutnya pada WLS ini adalah di bagian WLS ini Wheatley Squares memberikan bobot yang berbeda untuk setiap data observasinya, setiap datanya. Skema pembobotannya itu dijelaskan pada weight var sama dengan 1 per waktu plus 1. Maksudnya apa sih? Maksudnya seper waktu plus 1 ini untuk memberikan bobot lebih tinggi untuk observasi awal atau waktu yang lebih kecil. Asumsinya bahwa variansi error meningkat seiring waktu. Nah, mungkin nanti aja saya jelaskan hasilnya. Kita lanjutkan dulu.
untuk ngeprint hasilnya. Nah ini pantesan kok nggak keluar tadi, belum saya print hasilnya ternyata. Jadi dijelaskan di sini slope 0,043763 itu artinya adalah sedikit lebih kecil dari OLS tadi ya. Dan interceptionnya dari 9.691777 sedikit lebih tinggi dari OLS. Dan R square score-nya adalah 0,994576 sedikit lebih tinggi dari OLS. Perhitungan R squares untuk OLS mempertimbangkan bobot setiap data observasinya. Selanjutnya adalah kita programkan untuk WLS dengan implementasi manualnya, pembobotan konstan. Prediksi untuk model WLS. Nah, saya jelaskan di sini. WLS dengan bobot konstan, semua nilainya 1, matematis ekuivalen dengan OLS, diimplementasikan untuk konsistensi dan perbandingan. Kita cek hasilnya dulu. Kita cek hasilnya dulu. Sebentar. Kita print dulu. Saya lupa untuk ngeprint hasilnya. Nah, seperti kita lihat hasil menunjukkan bahwa slope itu ada di poin 0,044167 sama dengan OLS, dan interceptionnya berada di poin 29,29.638199 sama dengan OLS-nya, dan R square score berada di poin 0,990297 sama dengan OLS. Nah, kesamaan hasil ini mengonfirmasi bahwa data WLS dengan bobot konstan setara dengan OLS. Nah, sekarang kita menguji residualnya. Nah, seperti yang kita tahu, uji De Agostino Person untuk menguji normalitas residual seperti yang kita tahu, hasil uji data yang ditunjukkan pada di sini, uji normalitas residual OLS p-value berada di poin 0,474747.
WLS variasinya p-value berada di 0.403860 dan WLS konstannya berada di p-value 0.474747. Semua p-value lebih dari 0,05. Ini adalah menunjukkan bahwa residual dari ketiga model berdistribusi normal. Kita tahu di sini bahwa ada peringatan dari Skippy bahwa kurtosis test p-value may be inaccurate with fewer than 20 observation. Di sini apa maksudnya? Di sini bermaksud bahwa hasil mungkin kurang akurat karena sampelnya kecil, N sama dengan 10. Itu adalah hal yang normal. Selanjutnya kita visualisasi model dan hasilnya. Nah, ini hasilnya udah keluar teman-teman. Ini adalah grafik model regresi. Ini adalah saya jelaskan mungkin dulu ya gambarnya satu persatu. Yang sebelah kiri nanti adalah model OLS, model observasinya. Titik merah ini menunjukkan data waktu suhu asli yang membentuk tren linear menaik. Model OLS-nya garis biru solid dengan persamaan T sama dengan 0.0442 T plus 29,464. Nah, model WLS variannya adalah T sama dengan 0.0438 T plus 29,69. Dan model WLS konstannya adalah 0.442 T plus 29,64. Nah, interpretasinya pada di sini adalah ketiga model menunjukkan garis yang sangat mirip, yang menandakan hubungan yang sangat linear antara waktu dan suhu. Nah, garis WLS varian berada sedikit dengan memberikan bobot lebih pada data awal dan terlihat memberikan kemiringan sedikit lebih rendah 0.0438 versus 0.0442. Nah, grafik menunjukkan pola yang sangat konsisten bahwa setiap pertambahan waktu sekitar 22,7 detik itu suhu meningkat sekitar 1 Celcius. Dan WLS konstan bertumpang tindih sempurna dengan OLS membuktikan kesetaraan matematis. Nah, ini. Nah, yang kanan, yang kedua, grafik kedua residual model menjelaskan bahwa residual adalah selisih antara nilai suhu aktual dan prediksi. Titik biru OLS dan kotak hijau WLS varian dan segitiga ungu adalah WLS konstan, menunjukkan residual masing-masing model. Garis merah horizontal ini adalah pada nilai 0 adalah referensinya. Interpretasinya adalah residual tersebar sekitar garis 0, menunjukkan model sudah sesuai dan tidak bias. WLS varian memiliki residual yang sedikit berbeda dengan OLS dan WLS yang identik. Maksudnya adalah tadi WLS varian memiliki residual yang sedikit lebih berbeda dari OLS dan WLS konstan yang identik. Tidak terlihat pola jelas pada residual, yang merupakan indikasi baik menunjukkan tidak ada tren sistematis yang terlewatkan. Kisaran residual relatif kecil antara min 0,3 hingga 0,6 menunjukkan model ini sudah memiliki akurasi yang baik.
Residual pada waktu awal cenderung lebih rendah dari WLS varian sesuai dengan pembobotan yang lebih besar dari data awal. Nah, grafik yang ketiga jelaskan gambar. Grafik batang menunjukkan bobot yang digunakan dalam model WLS varian. Indeks data 0 hingga 9 mewakili antara atau urutan 2 waktu dari 27 detik hingga 241.8 detik. Interpretasinya adalah bobot tertinggi adalah untuk indeks 0 waktu sama dengan 27 detik dengan nilai sekitar 0.035. Bobot menurun secara konsisten seiring bertambahnya indeks dengan indeks 9 waktu sama dengan 241.8 detik. Memiliki bobot terendah sekitar 0.0004. 0.004. Pembobotannya adalah 1/T+1 sehingga data dengan waktu awal lebih kecil mendapatkan bobot lebih besar. Bobot ini mencerminkan asumsi bahwa observasi di awal itu lebih dapat diandalkan atau lebih besar bobotnya daripada observasi pada next atau waktu-waktu berikutnya. Kesimpulan, saya bisa tarik kesimpulan dari hasil analisis ini adalah yang pertama perbandingan model. Ketiga model, OLS, WLS varian, WLS konstan memberikan hasil yang sangat mirip yang menunjukkan hubungan linear yang kuat antara waktu dan suhu. WLS, yang kedua adalah WLS dengan pembobotan variansi sedikit lebih baik karena R² sama dengan 0.99458 dibandingkan OLS R² sama dengan 0,99030. Yang ketiga adalah koefisien slope menunjukkan bahwa suhu meningkat sekitar 0.044 Celcius per detik. Uji normalitas residual. Semua p-value lebih besar dari 0.05 menunjukkan residual berdistribusi normal. OLS p-value 0.474747, WLS variansi p-value 0.403860, WLS konstan p-value sama dengan 0.474747. Normalitas residual memfasilitasi asumsi model regresi dan pengujian hipotesis. Yang ketiga adalah interpretasi praktisnya. Model menjelaskan bahwa untuk setiap detik yang berlalu suhu meningkat sekitar 0.044 Celcius. Untuk meningkatkan suhu sebesar 1 Celcius diperlukan waktu sekitar 22.7 detik. Persamaan model WLS varian T sama dengan 0.0438 T plus 29,69 dan dengan R² yang sangat tinggi lebih dari 99%. Model ini sangat dapat diandalkan untuk memprediksi suhu berdasarkan waktu dalam rentang data yang diamati. Perbandingan empirisnya, poin keempat, perbedaan kecil antara ketiga model menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak signifikan mempengaruhi prediksi. WLS dengan pembobotan variasi memiliki sedikit keunggulan dalam R², menunjukkan adanya manfaat kecil dari pembobotan. Ini teman-teman mungkin ingin melihat lagi hasilnya seperti ini. Nah, berikut adalah program WLS saya, analisis perbandingan model regresi linear, pendekatan OLS versus WLS dalam pemodelan data antara suhu dan waktu, suhu versus waktu. Setelah kita menganalisis hasil gambar, mungkin
hasil mungkin kita bisa kedepannya mengimplementasikan dan mengaplikasikan ini kepada sisi praktisnya, seperti pemodelan iklim dan cuaca, proses manufaktur dan kontrol kualitas suhu, analisis energi dan termodinamika sistem, dan seperti proses-proses industri lainnya. Pemilihan teknik regresi yang tepat dapat mengoptimalkan hasil prediksi dan analisis seperti program yang telah saya buat. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, dosen mata kuliah B3G Pak Dharma. Selamat siang.